Selamat siang Bapak Ibu. Siang. Ya, baik. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul dalam kegiatan pembebasan atau diseminasi budaya positif. Selanjutnya sholawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita semua memperoleh syafaatnya di yaumul akhir, amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru semua yang telah hadir dalam kegiatan kali ini dan telah meluangkan waktunya untuk kegiatan hari ini. Selanjutnya langsung saja di Bapak Ibu kita mulai kegiatan hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke Bapak Ibu, sebelum kita mulai kegiatan ini agar lebih semangat, kita breaking dulu gitu. Ya, karena ini di depan itu hanya lagu, nanti Bapak Ibu boleh melihat saya. Gerakannya sudah apa? Kakak mau gimana? Silakan Bapak Ibu bisa berdiri sebentar. We are the dreamers, and we make it happen. Guess we believe it. Look who we are. We are the dreamers, we make it happen. Cause we can see it. It's to the world that keep the passion. Don't look for your sweat. Oh yeah. It's to the world that can imagine. We are the dreamers, and we make it happen. Guess we believe it. Look who we are. We are the dreamers, we make it happen. Cause we can see it. It's to the world that keep the passion. Oh yeah. It's to the world that can imagine. Oh yeah. We are the dreamers, and we make it happen. Guess we believe it. Look who we are. We are the dreamers, we make it happen. Cause we can see it. It's to the world that keep the passion. Oh yeah. It's to the world that can imagine. Oh yeah. Di sini izinkan saya untuk memaparkan materi disiplin atau budaya positif yang saya peroleh dari pendidikan guru penggerak.
Langsung saja dulu Bapak Ibu. Jadi materi di modul 1 ini saya telah belajar yang pertama di modul 1.1 yaitu filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro. Yang kedua yaitu ada modul nilai dan peran guru penggerak, dan yang ketiga ada modul visi guru penggerak, dan yang sekarang ini yaitu modul budaya positif. Nah, tujuan akhirnya dari semua modul yang dipelajari itu yaitu mewujudkan pelajar yang mempunyai karakter profil pelajar Pancasila. Nah, ini terkait konsep budaya positif. Konsep utama budaya positif yaitu yang pertama ada disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Kemudian ada yang kedua ada teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Selanjutnya ada keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi terkait 5 posisi kontrol guru, dan yang selanjutnya segitiga restitusi. Tentunya kita semua sudah tahu ya Bapak Ibu, kita pernah belajar materi disiplin positif atau budaya positif di PNM. Kalau yang sudah mulai udah pernah mengerjakan itu ya. Yang pertama ini tadi disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin positif, tentunya Bapak Ibu pernah mendengar kata disiplin nih, sering malah ya. Menurut Bapak Ibu, disiplin itu apa? Patuh. Terus apa lagi? Belajar. Disiplin sama dengan tadi ada taat, patuh, tepat waktu gitu ya. Tertib. Iya. Diana Gosling itu menyatakan bahwa arti kata disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina, lafalnya salah ya, yang artinya belajar. Kata disiplin juga berarti murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu ajaran atau aliran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik ya, yang tumbuh dari dalam dirinya sendiri, bukan motivasi ekstrinsik. Jadi benar-benar terbangun dari dirinya sendiri atas kesadaran diri sendiri, bukan karena takut akan misalnya hal tertentu ya. Ki Hajar Dewantoro maupun Diana Gosling mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulianya apa? Yaitu tujuan mulianya antara nilai-nilai kebajikan universal. Ya, yang pertama ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini ada mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Kemudian masih banyak yang lainnya nih Bapak Ibu yang bisa dilihat sendiri di layar ya. Itu semuanya itu nilai-nilai kebajikan universal. Yang selanjutnya ada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Diana Gosling menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Biasanya orang itu mau disiplin, ada beberapa ya, tadi ada 3
agar terhindar dari hukuman, makanya dia mau disiplin. Yang kedua, biar diuji misalnya atau dapat imbalan atau penghargaan apapun. Dan yang ketiga ini yang berasal dari diri mereka sendiri, di atas kesadaran diri mereka sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dalam motivasi nomor 3 itu akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukan hal tersebut. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Yang selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Nilai-nilai kebajikan yang dapat menjadi landasan kita dalam membuat suatu keyakinan sekolah atau menentukan visi dan misi atau tujuan dari sebuah institusi atau sekolah. Tentunya Bapak Ibu semua sudah pernah membuat keyakinan kelas untuk kelasnya masing-masing ya? Sudah ya. Ini ada contoh keyakinan kelas dari kelas 8H. Ini hanya salah satu aja, tidak semuanya. Misalnya yang pertama yaitu yang sudah disepakati bersama di kelas 8H, yaitu tanggung jawab ya, karena kami meyakini setiap anggota kelas harus bertanggung jawab atas kewajibannya. Misalnya dalam hal piket, kemudian pakaian dan lain-lain begitu ya. Kemudian menghormati. Karena kami meyakini semua anggota kelas harus saling menghormati atau menghargai satu sama lain, apalagi di kelas 8H itu ada ya tidak semuanya muslim, jadi ada yang non muslim. Jadi ini sangat perlu sekali untuk membuat keyakinan kelas agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya saling bully atau yang lainnya ya. Selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Bapak Ibu, apa ada yang sudah tahu ada berapa kebutuhan dasar manusia? Ada berapa? Ada 5. Ya, yang pertama kebutuhan untuk bertahan hidup. Ya, kebutuhan bertahan hidup tadi betul saya ada sandang papan ya, itu termasuk dalam kebutuhan bertahan hidup. Termasuk rasa aman, yaitu juga termasuk dalam kebutuhan bertahan hidup. Kemudian kebutuhan penguasaan. Ya. Jadi mereka ingin diakui gitu. Kemudian ada kebutuhan akan kesenangan. Tentunya semua orang pasti yang perlu sekali gitu. Yang selanjutnya ada kebutuhan akan kebebasan, bebas memilih segala sesuatu yang mereka inginkan. Kemudian tentunya cinta dan kasih sayang ya, biar mereka merasa memiliki dan dimiliki gitu ya. Ya ini untuk yang pengantin baru ya. Mobil ada 2.000 pas banget. Kemudian selanjutnya ada restitusi atau 5 posisi kontrol. Sebelumnya Bapak Ibu sudah pernah dengar kata restitusi? Sudah ya, di PM ada Bapak Ibu? Ada ya. Iya. Sebenarnya sudah ada, makanya kita belajar bersama nih Bapak Ibu. Jadi ada 5 posisi kontrol. Yang pertama ada penghukum, yang kedua ada pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima penelitian. Kira-kira dari kelima posisi kontrol tersebut yang sering Bapak Ibu lakukan itu yang posisi yang mana? Yang satu. Ini Bu Mayana banget ya, penghukum. Yang lain? Sama ini seringnya masuk ya. Pemantau. Bagus ya. Ini ada cuplikan 5 posisi kontrol. Silakan Bapak Ibu bisa melihat tayangan ini.
Ini pembayaran. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Pembayaran. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? eh, Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih Tidak kamu. memberikan kesempatan. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Naren, Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Naren, Selamat pagi Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap nggak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu.
Naren? Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Ya, sudah selesai nih Bapak Ibu. Dari tayangan 5 posisi kontrol tadi, yang biasanya sering dilakukan apa ya? Tadi penghukum ya. Iya, tadi di yang pertama itu jelas penghukum dengan tadi memberikan hukuman apa tadi lari mengelilingi lapangan gitu ya. Sementara yang membuat rasa bersalah, yang membuat muridnya itu merasa bersalah ya. Jadi tadi berulang kali kalimat apa ya? Iya, nanti saya yang ditegur. Kamu gak, iya, saya sama ibu, iya. Kalau yang tadi teman berupaya mengontrol murid melalui itu ya, kalimat persuasif. Dan sementara yang di pemantau itu yang mengawasi dan yang tadi yang terakhir manajer ya. Kemudian selanjutnya ada segitiga restitusi. Jadi dalam segitiga restitusi itu ada 3 tahap. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua ada validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga ada menanyakan keyakinan. Dalam tahap yang pertama yaitu menstabilkan identitas itu tujuannya yaitu untuk mengubah orang yang gagal karena berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses ya. Yang kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah. Jadi sebagai guru itu berupaya memahami kebutuhan apa yang belum mereka penuhi, yang melatar belakangi anak tersebut berbuat seperti itu. Dan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Jadi keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati bersama untuk mengingatkan si anak tersebut. Ya, sampai sini dulu Bapak Ibu. Apa ada yang ingin bertanya atau ditanyakan? Oh ya, sebentar Bu Desi, biar suaranya terdengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dalam diseminasinya. Jadi kami mendapatkan banyak pengetahuan baru nih soal
budaya positif di sekolahnya. Tapi tadi tentang 5 posisi kontrol guru yang kami saksikan melalui video, ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan yang terakhir manajer itu yang menurut yang ingin saya tanyakan yang paling ideal untuk nanti kita lakukan itu yang mana gitu. Karena kalau menurut saya kalau penghukum sih mungkin kita semua setuju ya teman-teman, kalau mungkin itu kurang baik gitu. Tapi terus yang 4 ke bawah itu Bu Novi yang saya sendiri masih bingung yang paling baik, yang paling ideal itu sebaiknya yang mana? Karena kalau saya lihat kan yang teman juga baik tuh ya, nggak menyakiti murid. Yang pemantau juga baik ya, mengingatkan konsekuensi. Terus yang manajer apalagi gitu. Jadi berdasarkan referensi atau berdasarkan pengalaman Bu Novi, yang paling ideal untuk kami lakukan nanti setelah ini itu apa? Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Riksi atas pertanyaannya bagus di Bapak Ibu. Sebenarnya saya pun mungkin pernah melakukan 5 hal tersebut ya. Pernah, teman apalagi ya sering gitu ya. Kemudian yang dari pertanyaan Bu Riksi, dari kelima posisi kontrol guru yang menurut saya paling ideal yaitu sebagai posisi sebagai manajer. Karena dalam posisi sebagai manajer itu guru itu membuat seperti membangun kesadaran dalam diri anak sendiri terkait apa yang jadi konsekuensi apa yang mereka terima yang jadi mereka harus bertanggung jawab atas apa yang sudah dilakukan dan mereka juga memberikan solusi sendiri dari apa yang telah mereka lakukan. Begitu Ibu Riksi dan Bapak Ibu semuanya. Ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Baik. Bisa sambil berdiri biar kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang, teman-teman Bapak Ibu. Dari pemaparan yang sudah disampaikan oleh Bu Novi sangat bermanfaat sekali ya untuk kita semua. Dan inti dari yang dipaparkan adalah budaya positif. Karena saya kan baru di SMP 7 ya. Ada yang sudah diterapkan di SMP 7 yang termasuk budaya positif itu apa? Kemudian mungkin yang belum dan bisa di ATM dari sekolah-sekolah lain yang sudah baik, kira-kira apa yang bisa diterapkan di SMP 7? Tujuannya biar SMP 7 lebih maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari Ibu ini. Itu budaya positif apa yang sudah dilaksanakan di SMP 7 ini. Jadi budaya positif yang ada di SMP 7 itu sudah banyak Bapak Ibu, seperti 5S, kemudian piket salaman pagi yang telah kita laksanakan sehari-hari, kemudian ada budaya sholat zuhur berjamaah, kemudian juga ada literasi ya, setiap literasi umum setiap hari Senin dan Selasa, dan literasi tadarus setiap hari Rabu dan Kamis. Kemudian ada lagi misalnya seperti kegiatan Jumat Berkah, Jumat Sehat, dan Jumat Bersih yang semuanya kita tahu ya, kita laksanakan itu. Dan mungkin ada dan mungkin bisa di sekolah lain juga mungkin sama yang seperti itu sudah diterapkan dalam sekolahnya masing-masing seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pemaparan materi yang disampaikan oleh Bu Novi tadi,
tentunya sangat bermanfaat untuk kami, Bapak Ibu guru, dan tentunya untuk yang memang bertugas untuk mengajar. Yang ingin saya tanyakan, di situ kan ada 5 posisi kontrol. Nah, yang saya tanyakan itu, saya itu kan sering menggunakan posisi saya itu diibaratkan sebagai teman. Ya, malahan efeknya siswa itu menganggapnya malahan kurang menghormati. Ya. Bagaimana solusinya agar posisi sebagai teman itu malahan bisa menjadikan hal positif bagi siswa itu sendiri, menyadari kesadaran. Mungkin itu pertanyaannya bisa dipahami belum? Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Pak Gavin ya. Seringkali kita menggunakan posisi kontrol dan sebagai posisi teman gitu ya Bu. Saya juga pernah. Jadi sebenarnya kalau dari posisi sebagai teman itu ada positif dan negatifnya. Negatifnya tadi kita seperti disepelekan atau tidak dihargai ya. Tapi positifnya ya ada. Jadi kita lebih dekat dengan anak dan kita lebih mudah memahami anak. Yang tadi ditanyakan bagaimana cara agar solusinya agar tidak disepelekan. Ya, tapi menurut saya memang kalau posisi sebagai teman memang seperti itu, konsekuensinya ya ada positif negatifnya. Jadi yang selama ini saya rasakan juga seperti itu ya. Ketika ya positifnya tadi kita jadi lebih dekat dengan anak dan anak itu mau terbuka dengan kita. Jadi kita juga memperoleh banyak informasi dan ketika ada permasalahan tertentu kita mudah untuk menanganinya. Nah negatifnya ya itu ya, tapi mungkin untuk lebih membatasi, tetap ada batasannya, menjaga jarak antara guru dan murid agar murid itu tetap menghargai kita sebagai gurunya, sebagai pengajarnya. Begitu Pak David. Waktunya sekarang untuk refleksi nih Bapak Ibu. Silahkan untuk bisa memberikan refleksi dari salah satu Bapak Ibu. Mungkin Pak Bahtiar bisa memberikan refleksi untuk hari ini. Silakan boleh maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya dari Bu Novi untuk saya melakukan refleksi. Pada kesempatan ini kita telah belajar mengenai budaya positif ya. Dan setelah kita pelajari bersama tadi, ternyata di sekolah kita juga sudah ada bahkan banyak ya budaya-budaya positif yang sudah kita lakukan. Di antaranya adalah budaya salaman setiap pagi sebelum siswa berangkat, dan itu juga budaya 5S ya. 5S itu apa ya? Senyum, Namun dari budaya positif tadi yang sudah disampaikan, itu ada beberapa yang belum mungkin ya, yaitu belum maksimal, yaitu dalam hal pelaksanaan segitiga restitusi. Kita tadi banyak ya yang menjadi penghukum gitu ya, karena mungkin pengalaman kita dulu jadi siswa yang selalu dihukum, jadi masih terekam dalam otak ketika kita menjumpai siswa yang bermasalah, kita menghukumnya. Namun setelah kita mempelajari segitiga restitusi ini, ternyata ada banyak cara untuk menyelesaikan siswa yang bermasalah. Mungkin itu refleksi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
telah diberikan oleh Pak Faktiar ya. Ya, selanjutnya mungkin dari Bu Meyana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bu Novi atas kesempatannya. Di sini saya akan merefleksikan tentang kegiatan hari ini, yaitu jadi kita lebih tahu tentang disiplin positif itu sendiri dan apa saja kontrol 5 posisi kontrol yang ada. Nah, di situ juga kita jadi belajar bahwa posisi kontrol yang tepat itu yang seperti apa gitu. Karena sejauh ini yang kita lakukan yaitu posisi kontrol yang sebagai penghukum ya. Jadi kalau misalkan ada siswa yang melakukan kesalahan, kadang kita langsung yang kasih hukuman ke dia atau tanpa penjelasannya dulu kita langsung menjas gitu ya, langsung marah-marah dan sebagainya gitu. Tapi dengan pemaparan Bu Novi tadi, jadi kita bisa lebih mengetahui tentang posisi kontrol yang tepat yang harus kita lakukan itu yang seperti apa gitu. Terima kasih Bu Novi. Baik, terima kasih atas refleksinya Bu Meyana ya. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas waktu yang telah diberikan ya. Ya, hari ini saya hanya sekedar berbagi di Bapak Ibu, berbagi dan belajar bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Sehat. Sudah sarapan? Ya, biasakan sarapan sebelum berangkat sekolah ya. Biar upacara juga tidak suruh kayak tadi yang pingsan ya. Ya. Oke, baik. Alhamdulillah ya, kali ini saya bertemu atau dipertemukan dengan kelas 8H. Kelas 8H dan jadi wali kelas kelas 8H. Biasanya di awal pertemuan itu saya membuat kesepakatan kelas untuk disepakati kita semua agar di kelas kita itu tumbuh atau menumbuhkan sikap disiplin di antara anggota dari kelas 8H. Jadi nanti kita bersama-sama membuat kesepakatan kelas ya dari kalian semua biar untuk menumbuhkan karakter yang baik dalam diri kalian ya. Dan kesepakatan kelas nantinya setelah dibuat itu harus kalian sepakati karena kita membuatnya bersama ya dan tidak atas terpaksaan dari kalian ya. Jadi ini tulus dari diri kalian pengen apa yang kalian tuliskan itu dilaksanakan ya. Jelas? Ya, jadi kesepakatan kelas nanti saya akan berikan ini namanya kertas sticky note. Silakan dari masing-masing kalian untuk menuliskan kesepakatan kelas yang kalian inginkan ya. Kalian itu ingin seperti apa sih? Ya, kelas 8 itu ya, ingin menaati peraturan yang seperti apa? Silakan nanti ditulis di kertas sticky note, diberi nama, kemudian di sini ditulis kesepakatan kelasnya apa, gitu ya. Jelas? Silakan dibagi kalian sendiri ya. Ini kalau kurang, ya kurang ya orang.
Misalnya apa ya? Menghargai teman atau datang tepat waktu atau tidak makan saat pembelajaran. Terus misalnya apa yang kalian pengen inginkan, misalnya boleh minum saat pelajaran. Minta izin ketika akan keluar kelas. Intinya kesepakatan kelas ini dibuat untuk bersepakati bersama demi kebaikan kelas 8. Sudah, tulis nama, jangan lupa ya namanya siapa, nama, David, kesepakatannya apa gitu ya misalnya. Nanti kalau sudah boleh langsung maju tempelkan sini. Nanti sini untuk tulisannya di sini ya. Atau apa yang ada di pikiran kalian boleh dituliskan. Kepengen kelas 8 seperti apa gitu ya. Biar lebih maju, biar kelasnya bisa berubah. Sikapnya terutama orang-orangnya ya. Disiplin. Satu anak satu aja gak apa-apa. Kalau mau 2 ya silakan. Ya ini kan 35 anak ya. Nanti kalau misalnya semua maju dan semuanya berbeda kan kita dapat 35 kesempatan kelas. Tapi kalau ada yang sama kan kita tulis salah satu, nanti kita dapatnya berapa. Dan rencananya nanti setelah dibuat dan jadi kesepakatan kelas, kita membuat banner ya. Banner kesepakatan kelas, kemudian ditempel itu harus ada space untuk tanda tangan kita ya. Ya, jadi nanti setiap anak tanda tangan di banner yang sudah dibuat ya. Sudah? Kalau yang sudah boleh ditempel di sini maju dulu. Silakan satu-satu secara bergantian. Kelas ini dulu boleh. Bisa nggak? Tempel nggak? Bawahnya, bawahnya gitu ya. Tidak boleh. Jangan ketinggian ya, saya nanti nggak bisa lihat. Ini sampai yang belum? Sudah semua? Ada yang belum? Maju. Belum ya? Sudah? Ini berapa yang itu ya? Oh iya, ada yang berangkat ya. Oke, baik, sekarang kita baca satu
kewajiban piket kelas. Tidak boleh berisik ketika guru sedang menjelaskan, menghargai satu sama lain, tidak membawa sampah di laci, tidak bermain saat pelajaran dimulai, terus saling toleransi, saling menghargai. Tidak boleh berbicara saat pelajaran, saling toleransi, saling menghargai dan menghormati. Kelompok solid. Yang pertama, ya, jadi bisa kita simpulkan. Yang pertama tadi apa? Tidak boleh makan saat pelajaran, ya, tidak makan saat kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, tadi apa? Saling menghargai, ya, saling menghargai. Jam kedua telah selesai. Saatnya jam ketiga dimulai. It's time to begin the third lesson. Kemudian boleh minum saat pelajaran. Setuju? Minum air bening, ya. Saat KBM. Kemudian izin jika ingin keluar kelas. Izin jika ada kepentingan, ya. Izin jika ada kepentingan. Kemudian apalagi tadi yang sudah dibaca, tidak buang sampah sembarangan atau di laci, ya. Tidak membuang sampah di laci atau sembarangan. Mohon maaf mengganggu kebiasaan mengajar. Informasi untuk kelas 7A atas Naila Nur Asifa, baju olahraganya ada di ruang BK datang oleh orang tua. Nanti diambil, ya. Terima kasih. Oke, selanjutnya tadi ya, tidak boleh mengejek nama orang tua, ya. Tidak boleh mengejek nama orang tua. Terus tadi tidak boleh apa lagi? Tidak boleh tidak berkata kasar, ya. Tidak berkata kasar atau kotor. Apalagi tadi, ya? Tidak boleh berisik saat pelajaran. Tidak berisik saat KBM. Ini bisa diganti kalimatnya, ya. Tidak berisik kan artinya memperhatikan saat guru menjelaskan, gitu, ya. Biar kalimatnya itu tidak. Masa ngomong terus, memperhatikan saat ketika menjelaskan. Terus apa lagi tadi, ya? Tidak merusak. Kalau tidak merusak fasilitas sekolah artinya apa? Menjaga, ya, menjaga fasilitas sekolah. Menjaga fasilitas kelas atau sekolah. Kemudian ada lagi, tidak meninggalkan kewajiban piket. Berarti apa? Tertib melaksanakan atau tanggung jawab melaksanakan piket, ya.
gimana? Biar tidak ada kata tidaknya. Dilarang. Ya dilarang makan saat kamu dilarang kamu tidak sampai. Kalau misalnya nih tidak membuang sampah sembarangan. Oh, ini ya, membuang sampah pada tempatnya ya. Nah, biar tidak ada kata tidaknya. Tapi nanti dilarang ya, nanti dilarang makan gitu kan. Dilarang. Tadi ini membuang sampah, tidak membuang sampah berarti membuang sampah pada tempatnya gitu ya. Membuang sampah pada tempatnya. Kalau tidak boleh mengedit nama orang tua. Diganti apa kira-kira kalimatnya? Apalagi yang lain? Kalau misalnya kalimatnya jangan tidak menghormati, sama ya. Tidak boleh mengedit nama orang tua, menghormati nama orang tua. Oh, berarti gini. Kan sama aja ya, tidak melakukan pembelian. Ya kalimat yang enak. Ini kan sama aja dengan pembelian ya. Misalnya kita panggil namanya Rangga dengan nama orang tuanya kan sama aja. Nama baik orang tua. Ya jelas. Bisa nggak kalimatnya diganti menjaga nama baik orang tua? Atau menjaga saling apa? Saling menghargai. Saling apa nih kira-kira? Intinya itu tidak melakukan pembelian. Kalimatnya yang efektif seperti apa? Apa dilarang melakukan pembelian gitu? Jadi dilarang dalam bentuk apapun ini ya. Dilarang melakukan pembelian. Kalau tidak berkata kasar atau kotor, kalimat itunya boleh sopan santun, menjaga lisan, menjaga perkataan.
Uji di kesempatan kelas. Ya, ini kesempatan kelas dulu. Nanti setelah itu kita bikin konsekuensi apabila kita melanggar kesempatan kelas. Silakan dibaca Mas Fadil. Ya, boleh Mas. Nah, yang kesempatan kelas 8 tahun pelajaran 2024-2025. Satu sampai 5 aja nggak apa-apa. Oke, silakan gantian ya, nomor 6 sampai 10. Oke Mas Devi, silakan. Siap ya? Jadi ada 10 ya. Sekarang silakan baca bersama-sama. Kesepakatan kelas 8 tahun pelajaran 2024-2025. 1 ya. Silakan bareng-bareng 1, 2, 3. Oke, sudah bisa dipahami ya. Ini sudah disepakati kalian. Jadi, ketika di kelas sudah ada kesepakatan kelas, apabila dari kesepakatan kelas dari nomor 1 sampai 10 ada yang dilanggar, berarti harus ada konsekuensinya. Ya, jangan. Konsekuensinya yang pertama misalnya, kan dilarang makan saat TBM kok ada yang makan. Kira-kira hukumannya apa? Jajan kelas katanya. Coba untuk membuat konsekuensi yang membuat anak itu bertanggung jawab atas dirinya sendiri, maksudnya dari dalam bukan karena takut, karena kemudian kalau dari 1 sampai 10 yang terlihat ketika dilaksanakan ini dia membuang sampah pada tempatnya ya. Kita sering terlihat atau kita sering menemukan ketika dimakan tidak langsung dibuang. Jadi nanti dari kalian juga harus ada yang saling mengingatkan supaya itu sampahnya dibuang ya, biar tidak membusuk di dalam kelas, karena nantinya akan menimbulkan bau yang tidak dan membuat kelas menjadi tidak nyaman ya. Ya Mas, ya. Lanjutkan ini ya. Katanya ini memperhatikan. Kemudian ini yang kiranya itu ya ini dilarang melakukan pembulian, karena sekarang juga masih banyak bukan hanya di sini yang dilakukan lain, sering memanggil temannya itu dengan sebutan nama orang tua. Nah ya, untuk kalian ketahui, jika di antara kalian ada yang seperti itu,
diberi. Nah, katanya saling menghargai. Kalau saling menghargai, ketika ada temannya yang mengingatkan, harusnya diberi, untuk diperhatikan. Karena saya yakin ketika teman mengingatkan itu artinya dia mengingatkan kebaikan ya. Kalau misalnya kita main bola di dalam kelas, kemudian kok kita sengaja mecahin apa kaca atau rusakin LCD, ya apa yang kita ya, semuanya yang tidak ikut main kan gak mungkin mau ikut iuran ya. Pengalaman sebelumnya tuh kayak ogah gitu ya. Aku ikut main juga suruh tanggung jawab. Nah, makanya waktu itu kita harus menyepakati kelas bersama ini. Tadi katanya kompak ya. Dan katanya menjaga fasilitas sekolahnya itu dilaksanakan. Itu ini untuk beda dulu denda kalau tidak pakai berarti berapa dendanya? 5.000 per tiket ya. Jika tidak piket dan kalian kalau piket ya namanya piket itu kan tanggung jawab sendiri ya. Kalian itu harus ada kesadaran dari diri sendiri, jangan kemudian kamu piket belum? Malah diingatkan temannya jangan ya. Harus dari diri sendiri. Oh ya aku hari ini piket jadi aku harus berangkat lebih kasih dari biasanya. Gitu ya. Kenapa? Kalau aku tugas pekerjaannya tiap hari mungkin dari Senin sampai Jumat dibagi. Misalnya Senin siapa hari berarti nanti tugas pekerjaan harus ada 5 orang. Ya kan biar Senin satu siapa, Selasa siapa, Rabu ya. Baru 2 ya nanti kita tambah. Nah sampai di sini ada yang ingin ditambahkan atau yang ditanyakan? Tidak. Sudah disepakati ya. Nah setelah ini kita buat banner dicetak yang besar. Nanti kita tanda tangan semuanya dan harus wajib ditempel di kelas ini. Biar kalian itu selalu mengingat apa yang sudah kalian tulis, apa yang sudah kalian sepakati bersama di kelas 8. Jelas? Bisa dipahami? Tidak ada yang ditanyakan? Oke. Terima kasih kalau tidak ada yang ditanyakan. Semoga ini bisa dipahami dan nanti kita laksanakan bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mbak Nanda. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Jadi gini, tujuan gue dipanggil Mbak Nanda. Tadi dulu setelah istirahat pertama, Mbak Siva datang menemui Bu Nafi sambil nangis-nangis. Terus bilang, katanya bukunya habis disiram sama Mbak Nanda. Benar begitu? Benar Bu. Gimana ceritanya kok bisa seperti itu? Karena tadi saya emosi Bu. Siva manggil saya dengan nama ibu saya. Jadi saya spontan ambil botol minum, siram ke buku catatannya Siva. Oh, gitu ceritanya. Jadi Mbak Nanda kesel gitu ya? Iya. Ya, namanya ibunya buat main-main gitu ya. Ya kita juga nggak mau seperti itu kan. Kalau misalnya belum jadi Nanda, mungkin juga Bu Nafi akan melakukan hal yang sama seperti itu ya. Ya itu tidak apa-apa. Tapi Mbak Nanda masih ingat nggak keyakinan kelas kita yang sudah kita sepakati bersama? Ingat Bu. Nah ingat ya. Kira-kira perbuatan yang Mbak Nanda lakukan itu sudah sesuai belum dengan kesepakatan kelas kita? Belum ya. Kira-kira kesepakatan apa yang belum sesuai? Menghargai teman Bu. Oh ya, jadi Mbak Nanda merasa perbuatan yang telah dilakukan Mbak Nanda itu tidak menghargai teman begitu ya? Iya. Kira-kira rencana apa yang akan Mbak Nanda lakukan? Saya akan minta maaf kepada Siva, terus menulis ulang buku catatannya Siva. Oh ya, itu bagus ya usulannya. Mbak Nanda akan minta maaf, terus menyalin kembali catatan buku yang baru begitu ya? Iya, tapi banyak loh, aku nggak apa-apa. Bapak-bapak kan salah saya. Oh ya sudah, kalau Mbak Nanda sanggup begitu ya, nggak apa-apa. Ya udah, alhamdulillah. Terima kasih ya Mbak ya. Sama-sama Bu.